Halo cuy, balik lagi di sini sama gua, Dimas Wahyu Pratama, di channelnya Dennis Korpo. Cuy, sesuai yang sudah gua janjikan minggu lalu, kalau di DNS Korpo bakal bikin konten komedi horor, yang dimana kita ini membuatnya cuy di set yang pastinya masih sama, di tempat yang sama, tapi kita untuk jam syutingnya sendiri kita di malam hari cuy. Ya mungkin gue di sini bakal melanjutkan storytelling gue, tapi yang pasti isinya ini yang hanya horor-horornya aja men. Kayak yang pernah gue alami, yang pernah gue rasakan, yang pernah gue apa ya cuy? Mungkin bahasanya langsung di depan mata gue gitu ya. Jadi kalau gue bisa mulai di cerita pertama ini, gue mulai mungkin gue bakal angkatnya dari cerita yang sebelumnya gue pernah bikin acara di suatu kampus. Di situ gue punya organisasi Mapala ya cuy, pada umumnya mahasiswa pecinta alam raya. Di situ gue bikin acara yang dimana beranggotakan kalau tidak salah cuy, di situ ada kurang lebih 27 orang dan 7 orangnya itu cuma laki-laki. Jadi sisanya itu untuk 20-nya itu perempuan semua. Yang dimana kita cukup kerepotan ya cuy pastinya ya. Kalau gue bisa mulai mungkin kita baru sampai di rumah warga. Karena kita untuk parkir motor sendiri cuy itu masih di rumah warga posisinya. Kita baru sampai di rumah warga itu sekitaran jam 6:30 malam. Yang dimana 6:30 malam itu kondisinya habis gerimis cuy, habis hujan gitulah posisinya di sore harinya. Di situ kita mulai beribadah, kita mulai minta restu kepada sepuh-sepuh sekitarnya kalau kita ingin trekking di malam hari pastinya. Kita mulai trekking itu jam 8:30. Di situ posisinya kita terbagi 3 barisan, yang dimana barisan pertama ini bisa gue bilang barisan tim antagonis. Kenapa gue bilang tim antagonis? Karena barisan pertama ini tidak mementingkan teman-temannya di belakang. Yang pasti dia pengen sampai duluan. Seperti itu cuy. Di barisan kedua, itu ada gue dan 2 teman gue yang laki-laki pastinya. Di situ kalau nggak salah, ceweknya ada 7 atau 6, gue lupa. Dan di barisan ketiga itu full yang bawa semuanya cuy, kayak yang mulai berat-berat segala macam itu sebenarnya ada juga di barisan gue, cuma itu lebih banyaknya di barisan ketiga. Kalau gue bisa mulai di sini mungkin kita udah ada kejadian horor yang kalau kata gue sih sebenarnya nggak horor-horor banget ya cuy. Di situ di pos 1, BTW cuy, sorry, gue disclaimer dulu, di sini gue mulai trekking di gunung di daerah Banten. Namanya tuh Gunung Ngasepan. Di situ di pos 1, gue bersama teman-teman gue yang lainnya. Jadi teman gue yang laki-laki ini cuy, kayak dia ngerasa itu kalau punggungnya berat, terus matanya kosong gitu ya cuy. Kayak gue nganggepnya dia cuma kecapean aja gitu cuy. Karena menurut gue tas yang dia bawa, tas carrier itu ya lumayan berat juga kalau kata gue ya. Jadi gue mikirnya positive thinking aja. Kita ada di situ kurang lebih setengah jam untuk rest sebentar, untuk menenangkan pikiran pastinya, untuk tidak memikirkan hal yang macam-macam. Karena kebanyakannya anggotanya tuh cewek ya cuy. Gue juga jadinya agak bingung. Tidak berselang lama, kita lanjut lagi di perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan menuju pos kedua, di situ yang kena malah barisan gue cuy. Jadi ada satu anggota di barisan gue itu cewek, adik kelas gue. Dia nih di tengah jalan, dia karena di depan gue cuy, percis dia di depan mata gue. Di situ dia pingsan, yang dimana refleks dong, gue langsung tangkap dia. Ya gue terlentangin dia lah gitu kan, istilahnya di pinggir rumput-rumput gitu cuy. Di tempat trekkingnya tuh yang lumayan sebenarnya agak ke kiri itu lumayan curam juga karena jurang juga. Sedangkan yang kanan tuh ya full hutan-hutan aja gitu kan. Jadi
merindingnya tuh sebenarnya mulainya di sini cuy, kayak dia nih mulai kerasukan, yang kalau kata gue sih mungkin kerasukan ya cuy. Kerasukan yang dimana kalau bisa gue bilang dia nih dirasuki sama sesepuhnya. Yang pasti ini cuy, gue disclaimer dulu mungkin di awal, karena dia itu sebelumnya sedang datang bulan. Sedang tidak enak badan, terus kondisi perutnya juga kosong gitu kan. Jadi ya halayak umumnya lah cuy gitu kan. Di situ dia mulai kerasukan dan dia gue berdiri di samping dia cuy, kayak gue mulai duduk juga di situ. Gue ngobrol, gue ngajak ngobrol dia kayak, ayo bentar lagi kita sampai gitu kan. Nanti sampai atas kita makan, kita istirahat, kita tidur, nanti pagi kita lihat sunrise gitu kan. Niat gue seperti itu cuy. Gue ngomong alangkah kadar baiknya gitu kan. Karena di posisi itu full satu barisan gue itu kebanyakan cewek dan 2 cowok itu ya ketakutan aja cuy. Teman-teman gue ini maksudnya. Kayak ya udah serah diri aja gimana caranya diajak ngobrol gitu kan cuy. Karena gue juga tidak bisa mengobati orang yang kesurupan ini maksud gue gitu kan. Sudah mulai dari situ, mulailah ada refleks dari si adik kelas gue ini. Kayak dia mulai bangun tuh cuy. Dia mulai bangun di situ ya. Kayak dia ngadep ke gua, tatapannya itu kosong. Dia cuma bilang ke gua pakai bahasa Jawa waktu itu, tolong jaga no anak Kiki, jangan sampai kemana-mana, jangan sampai dilepas, jangan sampai diapa-apain. Kayak gitulah mungkin kalau bisa gua katakan. Ya gua dengan sadar sepenuh dan gua menyampingkan ketakutan gue juga, ya gue juga bilang nggih, tak jaga no. Udah nggak lama setelah itu cuy, dia mulai recovery, yang menurut gue dia mulai bisa diajak ngobrol, dia mulai sadar, dan kita melanjutkan di perjalanan yang dimana menurut gue mungkin ini cerita pertama gue yang bakal gue bahas di konten ini juga. Mungkin cerita-cerita horor lainnya bakal gue bahas juga nantinya cuy, yang pasti kita bakal upload juga setiap malam Jumat ya cuy, jadi ditungguin aja. Ini sebenarnya bukan konten horor, ini horor komedi, storytellingnya gue aja. Karena ya yang pasti cuy, kalau gue boleh lanjutkan ke ceritanya, di situ happy ending sih sebenarnya cuy, cuma ada aja masalahnya. Sebenarnya kita happy ending, kita sampai sana sudah dirikan tenda, sudah berhasil makan, sudah berhasil istirahat. Cuma masalahnya datang dari teman gue yang laki-laki. Karena kita nggak tahu ya cuy, di tempat-tempat tertentu kan pastinya punya pemilik hak tanah masing-masing ya. Jadi di situ teman gue mulai merasakan hal-hal yang tidak semestinya gitulah. Kalau bahasa gue mungkin seperti itu. Jadi teman gue nih, kalau kata dia sih, dia ngelihat ada sosok kuntilanak di atas tenda itu cuy, yang dimana itu sebenarnya kita lagi pada nongkrong. Karena kita hampir rata-rata ngelihat semua di situ, gua kurang lebih ada 4 atau 6 orang di situ. Kita langsung semuanya lari ke tenda, langsung masuk semua. Gua langsung pokoknya gimana caranya kita istirahat, kita tidur, dan yang pasti ini jangan sampai terulang karena kita di daerah orang, kita di tanah orang. Jangan sampai kita berucap yang tidak-tidak, harus kita sopan juga karena ini bukan tanah kita. Yang pasti di situ gue cukup ngelihat juga cuy, kejadiannya kayak ya halayak umumnya yang ada di TV-TV gitu cuy, yang udah lo lihat di video-video juga. Mungkin pembahasannya gue sudahi dulu cuy. Untuk konten-konten horor lainnya bakal gue bahas nantinya di setiap malam Jumat di DNS Korpo pastinya, dengan episode baru komedi horor. Jadi sekian dari gua di sini, Dimas Wahyu Pratama di sini di DNS Korpo. Bye bye.